كان على النبي حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى بالمؤمنين رحيما.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan dengan lancar. Selanjutnya tausiah yang kita nantikan, dan nanti kami minta dengan hormat kepada Guru Fahmi yang di tengah tu Bu Ai. Kalau Sidin penyair adalah penyair waktu Guru Sekumpul masih hidup. Sidin berasal dari Mantapura. Mudah-mudahan nanti Sidin bisa membawakan syair agar kami mengenang Guru Sekumpul. Selanjutnya kepada Ayahanda Kiai Haji Farudin, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati seluruh anak cucu Sayyidina Muhammad, para habaib dan syarifah, baik yang ada di tempat ini maupun yang berada dimanapun sidin-sidin berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur daripada habaib dan syarifah dan menyehatkan badan sidin dan mengabulkan segala hajat-hajat sidin, baik hajat dunia lebih-lebih hajat akhirah. Semoga dengan berkah zuriat Rasulullah kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Salawat kemudian yang Tuhan muliakan dan kita hormati seluruh tuan-tuan guru, orang-orang alim pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang ada di tempat yang mulia ini
dan yang berada dimanapun berada. Semoga Allah memanjangkan umur beliau dan menyehatkan beliau, dan mudah-mudahan kita semua berkat orang-orang alim, mudah-mudahan kita semua masuk di dalam surga. Juga yang kita muliakan, wabil khusus di sini ada guru-guru kita semua. Ini banyak orang alim di sini, alhamdulillah. Juga ulun kada menyambati karena kada hafal, kada tahu guru siapa ke sini, kada tahu ulun. Wan, guru Japri, wan, guru Samani, kan banyak guru-guru sini, termasuk guru-guru Kuntau. Oke. Wabil khusus juga yang bayi-bayi ulun mulai Samarinda ke sini, guru Pahmi. Sidin ini adalah salah satu daripada anak angkat guru sekumpul, dan Sidin ini dahulu apa yang dikatakan oleh panitia, lagi guru kita masih ada di sekumpul syair, Sidin tukang syair malaguakan. Nah, jadi kita alhamdulillah pada hari ini bubuhan jantur Sidin kada pernah kesini, hanya ini sekali juga dulu lah, kada pernah. Alhamdulillah, alhamdulillah ini orang jantur, orang di Muara Muntai jantur di sini banyak di sini bilang semuaan pacinta guru sekumpul berataan. Karena nang rancak beelang ke sekumpul bubuhan orang Muara Muntai jantur rancak beelang pendapat guru. Makanya alhamdulillah berkat roh pian ada terhubung dengan wali Allah guru sekumpul, dikirim Tuhan guru Pahmi hari ini. Seakan-akan kita melihat guru Pahmi ini seakan-akan seikungan guru sekumpul. Insyaallah tempat ini berberkah, dihadiri orang-orang soleh beratan. Insyaallah hujan kada jadi turun. Insyaallah iwak naikan. Kena ke situ kita makan ibaratan. Kemudian yang ulun muliakan seluruh undangan dan hadirin sekampungan yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Ini guru siapa diingat tuan? Tuan, nah guru Sin dari rumah kampung Sin, asal dari Gadung. Gadung itu di Rantau. Nah, kuburan aulia di sana banyak. Nah, orang tua alhamdulillah. Pin berapa ekong bini guru? Bini berapa ekong? 2 ke 3? Nah, 4. Ketangguhan tuh pas saja kira-kira sesuai keadaan kira-kira. Mudah-mudahan kita nih berkat Sidin kalau menambah 2 ekong bini barang. Orangnya halus aja di bawah gana. Mudah-mudahan berkah orang tua di kampung alhamdulillah. Ini guru juga lah yang lain. Pin 2 ekong juga bini sama. Mudahan panjang umur berataan lah, sehat berataan. Masih ada orang tua di kampung itu, orang tua di kampung itu Quran buruk, nang kayak Quran buruk. Kadang-kadang orang tua nih kada kau dibaca tapi mengetulahan nih. Nah, jadi kita ada orang tua di kampung berkahnya gana lah. Nah itu untungnya. Amun ada orang berbini banyak untung juga. Kenapa? Kau mencontoh bentuknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita berkumpul di sini dalam acara gembira hati. Gembira apa? Gembira hati melaksanakan perayaan Maulid Nabi. Jadi pian pada hari ini senang, ulun senang juga. Ulun kada pernah lagi ke jantur ini pakai sepit. Hari ini pakai sepit, model kalang kabut juga. Cuma supirnya lihai, jakanya kerja lihai itu balik lihai, alhamdulillah. Nah ini alhamdulillah, pian orang kampung jantur antusias. Ujar kita tahibur bertaan dengan lahir Nabi Muhammad, dengan bulan Maulid. Nah inilah salah satu tanda
umat Nabi Muhammad yang akan dikumpulkan oleh Allah dengan nabinya. Kenapa? Karena senang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Mun dilihat secara zahir biasa-biasa aja acara kita ini, tapi dilihat secara batin, inilah yang disebut dengan kebun surga. Surga ada di hati kita beratan, surga ada di hati pian beratan. Kenapa surga ada di hati pian? Karena di hati pian, di hati kita semua ada yang ampun surga. Siapa pemilik surga? Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidul Wujud wa imamul likulli mawjud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita pada saat ini merayakan hari beliau. Mudah-mudahan kita dipandang oleh beliau. Kalau Rasulullah memandang kepada kita, berarti hakikatnya Allah yang memandang kepada kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah kelaluan pandangan Allah, kelaluan pendengar Allah, kelaluan wujud Allah. Maka dilihat Nabi pada zahir, namun hakikat yang nampak di wujud Nabi adalah dasar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengharap pandangan Allah lewat Nabi, mengharap rahmat Allah lewat Nabi. Apabila kita memperingati perayaan Maulid, berarti kita merayakan rahmat Allah. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad itu adalah bukan rahmat lagi, tetapi ain daripada rahmat itu. Oleh karena itu kita sekarang berada di dalam hadrat Ainur Rahmah, di dalam hadrat Allah, di dalam hadrat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Ujar Allah Subhanahu wa taala, dengan kelebihan Allah dan rahmat Allah, falyafrahu, hendaklah kita bergembira dengan rahmat Allah. Ternyata yang disebut dengan rahmat adalah wujud Nabi Muhammad. Nah, kita berada di dalam rahmat Allah. Kalau kita menyebut wali, mengesahkan karomat wali, maka rahmat Tuhan itu akan turun kepada kita. Nah, sekarang pada saat ini kita kadang menyebut wali, kita kadang menyebut yang lain-lain, tetapi kita menyebut penghulu wali, bahkan penghulu nabi, bahkan penghulu alam semesta. Maka kita bukan lagi mengharap rahmat, tetapi bukan turun lagi, sudah kita ini diliputi oleh rahmat Allah tersebut. Karena tidak ada seseorang itu yang bisa mengantarkan kepada Allah melainkan dengan rahmatnya. Makanya orang berhati berucap, dengan rahmat Allah, kemerdekaan Republik Indonesia merdeka dengan rahmat Allah. Siapa yang disebut dengan rahmat? Rahmat adalah Habibuna Muhammad. 201 ngaran Nabi Muhammad, salah satunya adalah Sayyiduna Rahmat. Makanya Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau, wahai kekasihku Muhammad, kata Allah, melainkan sebagai rahmat, membagi-bagi rahmat. Jadi yang membagi-bagi rahmat itu Nabi. Adapun Nabi bos rahmat, bosnya rahmat, tukang bagi rahmat. Anak qasim dia Nabi, wallahu mu'ti, aku yang tukang bagi, Allah Ta'ala nang modali nama isi. Jadi sebelum rahmat itu sampai ke wadah kita, rahmat itu tatuyuk kok.
tertumpuk kok, diunjuk Tuhan 1000%. Rahmat itu diunjuk Tuhan lawan Nabi. Dari Nabi ini yang kasimu, membagi-bagi, dibagi. Nabi membagi-bagi rahmat dari Allah. Tuh, nah kayak makanan tuh, nah. Dibagi-bagi kan rahmat tak? Nah, kayak orang bini banyak, guru membagi-bagi rahmat. Bini pertama, kedua, ketiga, keempat, biar anak ke-10 lumpuh tuh. Banyak. Dibagi-bagi. Aras dapat bagian, kursi dapat bagian, Lauhul Mahfuz dapat bagian, surga dapat bagian. Jangan dikira surga itu terlepas daripada bagian Nabi. Tidak, surga itu salah satu daripada bagian daripada Nabi. Makanya surga itu rahmatun rahmat. Orang masuk surga dengan rahmatnya, surga pun ada dengan berkat rahmatnya juga. Ternyata rahmat itu adalah wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjalan mulai kitanya ada, mulai ke dada lalu jadi menjadi ada dengan rahmat, rahmatan lil alamin. Kenapa jadi rahmat? Karena Nabi diutus. Jangan Nabi kada diutus, kita ini ke dada. Kenapa? Karena rahmat dari Nabi. Tuhan yang tukang bagi-bagi, Nabi yang tukang bagi-bagi. Tuhan mau unjuki, mun Nabi ke dada, kada ada apa-apanya kita. Karena kita ini hidup daripada tiada kepada ada, itu bagian daripada rahmat Allah. Karena buliknya pulang mendatangi rahmat. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan berpulang ke rahmat Allah. Dari rahmat Allah menuju kepada rahmat. Dari rahmat menuju kepada rahmat. Makanya kada ada orang mati pengumuman dan telah mati Haji Udin dan kada ada. Nah ada telah berpulang ke rahmat Allah. Artinya apa? Sebelum kita kepada Allah, liwat rahmatnya dulu. Rahmat itu apa? Mazharnya Allah Ta'ala, mazharnya Tuhan. Nah, nang dirasakan di dunia ini rahmatnya dulu. Bilanya rahmat kan terpisah dengan Rahman dan Rahim Allah. Nah, bergerak dengan rahmatnya. Kalau mengangkat tangan dengan rahmatnya. Sebujurnya rahmat itu adalah ain. Di dalam rahmat itu ada ain, Habibuna Muhammad. Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Di dalam dirimu ada Rasulullah. Rahmat baikungan. Mun rahmat kartolo sudah mati. Nah, nyaman bergerak, ini rahmat. Nah, makan nyaman lah. Nah, mengacak-acak nyaman. Rahmat, bujur kada? Bo, guringan kah? Nah, bergerak gue, nah nyaman nah. Ini rahmat, nah bergerak-gerak, nah kawa, mengacak kepala laki, nah laki sakit kepala, dikacak-akan nah nyaman. Coba mengkajung ini, nah kayak apa nah? Bahasa lama aja kajung ada nyaman, nah bakacak, ya kalau guru, nah nyaman. Coba mentang kada kawa ini kayak apa nah kawa illallah sembahyang rahmat itu apa? Habibuna Muhammad. Habib Muhammad itu apa? Babullah, pintu Allah Ta'ala, pintu Tuhan. Waqtul buyut min abwabiha. Kalau ikan ya Tuhan hendak masuk ke hadratku, maka liwati pintuku. Siapa pintu Allah? Wa anna hadza siratim mustaqimah. Ini pintuku. Siapa pintuku? Habibuna Muhammad. Ngaran Tuhan mengarani pintunya bernama Muhammad. Belum ada aras, belum ada kursi, belum ada Lauhul Mahfuz, belum ada dunia, belum ada jantur,
belum ada Samarinda, belum ada bini Anum bini Tuha, belum ada lagi Abah ada Adam, belum ada. Ngaran Muhammad sudah ada. Di mana? Di hadrat Allah, di dalam kadim azali Tuhan sudah ada nama kekasihnya Muhammad. Sampai Nabi Adam bingung. Tahu lah Pen, Nabi Adam. Tahu lah Nabi Adam. Nabi Adam tahu rekam. Tahu lah Nabi Adam. Nabi Adam tahu lah. Nabi Adam. Tahu Nabi Adam. Gimana tahu? Onggot Nabi Adam. Nabi Adam tuh bingung. Karena Nabi Adam diciptakan Tuhan daripada tanah. Wa Adam min turab. Nabi Adam daripada tanah. Imbah itu tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada nur Sayyidina Muhammad. Maka Nabi Adam itu kisahnya imbah berdiri, diciptakan berdiri, sujud Tuhan, kehimungan, syukur diciptakan Allah. Makanya Nabi Adam kada abah kada bememak. Rupanya imbah sujud tuh melihat di atas langit aras nah. Kan sujud di surga, begitu mengangkat mata terbuka melihat aras, dilihat oleh Adam. Di aras itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kada ada tulisannya ahlan wa sahlan, kada ada, atau tulisannya selamat datang. Mun selamat datang kayak apa? Amun ado yang datang tulah haji bertulisan selamat datang, padahal datangnya adol. Jadi dia adol ubahkan adol datang lain selamat. Apalagi tulisnya welcome and you kunyuk-kunyuk maginya. Kada, tapi tulisannya di situ bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertulisan dua nama, Allah dengan Muhammad. La ilaha illallah mengandung nama Allah, Muhammadur Rasulullah mengandung ngaran Muhammad. Ujian Nabi Adam, ya Rabb, wahai Allah, man Muhammadur Rasulullah, siapa itu Muhammad yang bertulisan ada ngaran Muhammad? Ujian Allah Ta'ala, ya Adam, laulahu lama khalaqtuka, kalau ada Muhammad ikam damai kada ku ciptakan. Ujian Adam, wah luar biasa dahsyat orang ini. Mun kada ada inya, kada ada aku. Jadi aku ini termasuk rahasia inya. Jakanya kada ada aku. Makanya Nabi Adam tuh mulai detik itu Allah Ta'ala memperkenalkan dua Adam. Detik itu juga Adam kaganangan lawan Sayyiduna Muhammad. Lalu ujar Adam di mana? Di mana ia sekarang? Kalau bahasa janturnya apa guru? Di mana sekarang? Sama aja lah, sama aja. Di mana sekarang? Lalu ujar Tuhan, ia berada di sulbi engkau. Sekarang Muhammad itu berada di sulbi engkau. Dari atas dinampakkan Tuhan di sulbi. Adam kada pinando nang di awak Adam itu nang berlaku baluman ada Adamnya sudah mencungkung nur kekasih Allah. Kuntu nuran baina yadil azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfi am. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam sudah badahulu nur Nabi Muhammad sudah cagat di hadrat Allah, pasarat amudan, cagat nur itu di hadrat Allah. Nah Allah berfirman, ya Muhammad, al insanu sirri wa ana sirruhu, ikam rahasiaku, aku menjadi rahasiamu. Jamaah Jumat rahimakumullah, pina tegang berataannya.
Ada juga nak kada tegang begaru sih dia menyamok rupanya. Makanya ujar Allah Ta'ala wa rafa'na laka dzikrak. Muhammad, disebut namamu pasti namaku ada, disebut namaku pasti besertamu. Makanya Allah dengan Muhammad tidak akan bisa dipisahkan. Orang adzan pakai itu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang mengajanakan orang garing anak lahir pakai itu juga dua kalimat syahadat. Orang nang mati di ajanakan di kubur pakai itu juga. Makanya orang ajan tuh kada perlu panjang-panjang, yang penting bagus bacaan dan menyentuh hati. Daripada panjang kada ingat. Ada wadah kami sana, cuma jadi cari lah. Walaupun kan pencari di mana aja. Nah, kita sama pak ngarang kisah nih macam-macam ajan anus hayya ala sholah kepanjangan sampai kayak ingat hayya ala gara-gara kada ingat tabulik ke Allah Akbar. Jadi ajan itu kalau sudah panjang dan kada boleh juga ajan itu panjang-panjang itu dilarang. Panjang kada boleh juga. Panjang. Nah itu dua kalimat syahadat ada menunjukkan Allah dengan Nabi kada boleh dipisahkan. Orang berselawat tak kumpul Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Allah ala Muhammad. Artinya Allah lawan rahasianya kada kawa dipisahkan. Allah itu berisi rahasia, rahasianya dinamainya dengan Muhammad. Jadi kita menghendak disayangi Allah para rahasianya, kayak itu maksudnya. Menghendak mengawini anak orang abahnya diparaki, abahnya diparaki nyaman urusan lawan anaknya kena abahnya betul, karena anak itu rahasia abahnya atau abahnya rahasia anak. Mungkin ada abah kada mungkin anak ada. Kenapa anak jadi ada? Karena abahnya nambah ulah, bujur kada. Nah itu rahasia tadi. Mun orang langsung lawan Tuhan kada baparak lawan rahasianya, kada akan sampai kepada Allah Ta'ala. Makanya kita ini alhamdulillah ulun matan bahari sudah mendengar kisah di kampung Jantur di sini didatangi bubuhan para habaib. Ya kalau guru bubuhan habib tuan-tuan guru maka nang kelas-kelas hebat barataan. Kenapa? Karena bubuhan pian ini pacinta lawan orang-orang alim. Kenapa jadi mencintai alim? Karena orang alim itu rahasia Nabi Muhammad. Biar mencintai Habib, kenapa? Karena Habib itu zuriat Nabi, rahasia Nabi ada di situ. Man ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kulli. Siapa yang berhubungan dengan juz'u maka berkumpul berhubungan lawan kulnya. Siapa menangkap parun cabang maka tertangkap lawan kayu dahannya. Mun orang hendak mengambil pohon, mengambil durian pasti bakacak di pohon durian.
hendak mengambil limau tuh puro, hendak mengambil mesti tak ambil di pohon limau. Kada mungkin kita mengambil limau di pohon kostela, kada mungkin, ya kah? Hendak mengambil lombok pasti di pohon lombok, kada mungkin mengambil lombok di pohon durian, kada pacang berdapat. Hendak makan durian mengambil di pohon lombok, maginya kapadasan, kada kawa. Nah, ya kah? Mengambil susu mesti di mana? Di susu sapi. Karena hari-hari orang memarah susu sapi, ya kalau nah, makanya sapi parahan ya diparah. Nah, itu kalau sapi parahan. Kalau sapi cap nona, susu cap nona, sapi cap nona katanya bang, susu cap nona. Nah itu. Kita ini alhamdulillah beisi Nabi Muhammad beruntung benar. Semua antu ada beisi pohonnya masing-masing. Kayak itu jua rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada rahmatnya. Ternyata rahmat Allah taala itu berada pohonnya di mana pohon rahmat? Sayyiduna Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri lawan yang bernama Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam memang asalnya kada tahu kisahnya, padahal tahu Nabi Musa ini adalah nabi dan rasul. Di situ Tuhan mengenalkan Nabi Musa ini hendak menyeberang. Kenapa? Karena disasah oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun ini musuh Nabi Musa. Nabi Musa disasah, ujar bahasa Inggris tuh disasah. Disasah. Dikejar, kalau bahasa jantur apa tuh, Bro? Dihasahe. Ini tambah i-nya aja, dihasahe. Iya kan? Disasahe, disasah, dihasahe. Oh, galoh jar. Galuh jar. Ini kan apa ngaran tuh? Tahu lah rancak bantal. Tahu bantal. Jadi ujian abahnya, ujian mamanya, loh jar. Tuh bantal tuh kapukiakan jar. Tahu lah artinya? Kapukiakan artinya masukkan kapok. Iyalah. Kan nama jual kapok rancak pohon pemangkih lah. Kalau negara ini bukan apa jual anak ya kalau menjual anak lombok, anak bajana, anak lombok dijual tanah dadapuran kambinggar. Ini masih lah jual tanah sini, masih lah. Allah ya kapukiakan. Nah Allah ini kada paham, digintas sini gitu. Padahal masuk ya karena apa tadi? Kapok. Nah ini ngarannya kiss communication. Gagal paham. Makanya jangan sampai gagal paham. Bila gagal paham, kiss communication. Bila kiss communication and amburadul and mucai. Nah itu. Mulai dah mau ketawaan, alhamdulillah hidup pulang hidup. Nabi Musa. Tahu kalau Musa? Tahu lah. Yang keduanya lagi nah. Tahu Quran madahkan ya Allah. Wajib diketahui nabi-nabi itu minimal ngarang-ngarang. Nabi Musa ini disasah oleh Fir'aun. Buka imbah pas di pinggir sungai, tapi sungai Nil, sungai merah itu nangaran sungai di Arab itu kada sungai kayak kita, tapi sungai juga sungai kada bertepi ngeri banget, ngeri banget. Ini sungai juga cuma halus, tapi sungai juga. Coba kan bertajam ke dalam mas sungai. Bingung Nabi Musa, ujian Nabi Musa di belakang Fir'aun lawan kekawalannya, di muka
sungai, laut, perahu kan ada, gubang di ada, perahu kan ada. Di sini apa ngarannya kalotok kan ada. Bahasa apa kalotok lah. Gubang banyak. Kadada itu kadada. Kes kadada. Dan cuma adakan kisah, ada apa di balik cerita ini? Ujar Musa di muka kada perahu, mak kita cabur di belakang musuh menyasar. Apa yang tahu ngot sih? Imba tahu ngot, tapi Tuhan tahu. Ya Tuhan, nggih. Mas Banjar. Sekalinya Musa ini ketua negara sekalinya. Ujar Musa. Ujar apa? Nggih. Ikem bisi tungkat. Kalau tungkat idrib bi asokal bahar. Tungkat ikem itu na pukulakan. Nabi Musa tuh bisi tungkat. Ulun pernah dulu kemana kita nang ke Topia kah? Ke dompet lah. Di mana? Di Mesir. Di Mesir kah di Turki? Inya Mesir wan Turki bukan aja. Asal dijalani sampai kan. Ini nah kalau pian keluar pada anunya, pada jantur sedikit sampai ke Turki sudah. Asal terus berjalan. Mau sanggup. Nabi Musa ini besi tongkat. Kurang lebih ini ukur tadi situ ada di museumnya itu nah. Kurang bisa ini nah. Nah, kayak ini tebalnya nah. Gananya kayak ini nah. Gananya kayak ini panjang. Itu tongkat Nabi Musa. Mun tongkat kita kan halus saja. Saya ini kah? Itu kalau mau memukul gurusnya sekali pukul tuh banyak yang takut yak. Nah guru ini panjang juga tongkatnya. Rancak memukulakan. Nabi Musa bisa tongkat. Uge Tuhan, ya Musa, pungkulkan tongkatmu ke laut. Nabi Musa, ora neko-neko. Ujar bahasa kita, kada berpikir lalu, kada banyak pikir. Begitu disutur pukul gitu kan, kada 2-3 memukulkan Musa. Musa, puk dipukul sidin. Lawan banyu itu, imba dipukul sidin, tuk sekali. Kerja reaksi tuk 2 kali. Wapi riwayatin sampai 10 marrat 10 kali Musa memukulkan tongkat palam yang balik kada terbelah, kada ada reaksi sama sekali. Bingung pulang Musa, musuh semakin dekat. Di sini kalau bahasa jantungnya dekat tuh apa? Parak sama aja pang juga Banjar juga kan. Musuh semakin parak. Sedangkan memukul tongkat ke laut karena ada reaksinya. Bingung Nabi Musa, kayak apa ini? Pukul 10 kali saya mukul belum ada reaksi. Ujar Allah Ta'ala, Musa pun dia Musa, ikam kada sembarang pukul, orang dengarakan dulu pada aku, dengarakan dulu hanya ikam laksanakan. Belum tuntung Tuhan berkisah langsung disambar Musa. Kenapa kehendakan selamat tadi bujur? Padahal dia bisa tahu sih Den. Coba contoh bagi kita, ada apa di balik rahasia itu para hadirin sekalian. Oleh karena itu penjajahan di dunia harus dihapuskan. Karena kada sesuai peri kemanusiaan keadilan. Kita sekarang di mana-mana dijajah orang aja di mana-mana. Bukan Inggris, bukan Jerman, bukan Belanda, bukan apa-apa, tetapi orang dekat sendiri yang telah menjajah kita. Siapa? Bini seorang. Makanya ibu-ibu bebaskan suami ibu untuk kawin lagi. Nih kain ini, sidin karena si guru nih sudah merdeka. Gue kompak lo kita. Nah, ujar Allah Ta'ala Musa, maksud kutunya Tuhan ini kan jangan langsung pukul dulu, ada bacaannya. Nah di sini kita disuruh bacaan, hendak makan bacaan, ada fadilat.
karena Tuhan tuh menyuruh pakai bacaan. Bacaannya orang bahari kan banyak pepantun, cuma ujung-ujungnya berkat jening itu. Nah orang bahari pepantun banyak tuh, bacaannya pantun, cuma berkat jening itu. Oh, ya kalau berkat jening itu orang hendak beranak, bacaannya apa? Pelongsor, bacaannya ada bang tuh, cuma orang bahari pantun keyakinannya kuat. Sangkalang sangkaling, tempurung bulu-bulu, tahalang tapaling, tujuakan ke lubang nang babulu. Karena keluarnya di situ, tapi ujungnya nanti itu ujungnya apa? Ujungnya berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berkatnya nang itu nang iya, menang tahalang tapaling itu biasa aja, nang iyanya berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya orang sembahyang berusalli gak apa menolong hati supaya mantap. Ini sembahyang johor, ini sembahyang asar, supaya mantap. Mun sembahyang kita kada berusalli memang sunat aja, begitu johor kemarin Allah Akbar apa juga tahu aja. Nah supaya mengingatkan, wah usalli pada johor bang ini. Makanya bisa ada ingat kalau dikira sembahyang johor sekalinya sembahyang maghrib. Kawan di Makkah sembahyang zuhur haro bekunut dikiranya subuh, kada ingat Haji Dayat, kada ingat sih dia kan aja apa yang masuk maghrib tak subuh kayak apa, karena kada ingat. Nah makanya disuruh usalli bacaan disuruh dimakan. Makanya kalau kita hendak makan bacaan hendak makan Allahumma hdina fiman hadait, itu bacaannya. Iya kalau lain kah? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi, lain juga. Nah bacaan makan bismika Allahumma ahya wa amut, pas sudah itu guringnya lagi. Bacaan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ada benar, itu bacaan makan. Kenapa jadi makan? Kita menurut Nabi bacaan kayak itu. Nabi Musa belum dikenalkan lawan Tuhan, mau kada mau menurut Allah dulu. Nabi Musa langsung ke Allah, imbah tahu kada lagi Nabi Musa lawan Allah Ta'ala. Asalnya Nabi Musa tuh Allah Ta'ala pengen berkisar Tuhan, bukan untuk, makanya gelarnya kalimullah. Nabi Musa aslinya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kada ada kisah Nabi, kada ada. Lalu Tuhan mengenalkan, ini Allah Ta'ala mengenalkan, ujar Tuhan pak pukul tongkat, ujar Tuhan ikam sae jangan sembarang pukul, baca dulu bacaannya. Ujar Nabi, ujar Musa opo bacaannya, isin ojo anak. Wah bahasa apa ini, apa bacaannya? Ujar Allah Ta'ala Musa sholli ala Muhammad. Nih baca salawat dulu. Lalu Nabi Musa bersenam membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dipukulkan impalako, terbukalah itu laut, terbilak, tersilak, terjalak, menempalak. Jago sekumpul bahari menempalak, terbilak, nampak, terbuka. Karena kenapa terbuka? Upi dato ada. Nah. Kenapa terbuka? Karena disebut nama Muhammad. Minta maksudnya mafhumnya nih. Karena disebut nama Nabi terbuka. Padahal Nabi Musa kenal dua Allah. Nabi Musa kenal dua Tuhan. Ma'rifatnya tinggi benar. La maujud illallah. Tapi imbah sidin langsung pukul, kada ada reaksi. Ujar Tuhan ikam bawa silah dulu.
lawan kekasihku Muhammad. Di sini bukan masalah salawatnya, tetapi di sini masalah kadar takzim, kadar hebatnya Sayyiduna Muhammad. Nah itu Nabi Musa saking paraknya lawan Tuhan, tapi Nabi Musa ini kada pernah melihat Tuhan. Cuma kisah terus kalimullah, selalu berkata-kata dua Allah, melihat, paham dengan kalamullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tetapi Nabi Musa kada pernah melihat zat Allah Ta'ala. Cuma anunya bependeran aja. Rupa-rupanya Nabi Musa rupa-rupanya hendak melihat Tuhan. Kayak apa sekarang nangaran Tuhan tuh zatnya? Rabbi ya Allah, ulun hendak melihat pian zat pian kawakah. Ujar Musa, ulun hendak melihat zat pian kawakah. Apa jalla ta'ala? Lantarone ikam Musa selama-lamanya kada bisa melihat aku. Dipadahkan Tuhan dah kada pernah melihat Tuhan. Cuma Nabi Musa ini masih di hati itu masih hendak aja. Ujar Tuhan, ujar Musa, ujar Allah Ta'ala, Musa, mun ikam hendak melihat aku jua, lihati gunung Tursina itu. Makanya di masjid itu ada kayak lembah Wadil Muqaddas itu, di situ ada wadi itu lembah, bukan wadi Banjar. Kalau wadi Banjar itu Pakasam. Ujar Tuhan, lihati gunung Tursina. Bila gunung Tursina itu kada hancur, kada berubah, ikam bisa melihat aku. Nabi Musa nih hendak melihat Tuhan, tapi Tuhan kada mengizinkan. Tak ungut Nabi Musa minta lawan Tuhan supaya Tuhan melihatkan dirinya. Musa kalang kabut anu sedih Tuhan kada kawa tak ungut nah tak ungut Nabi Musa si jin di situ kada bersandar di bukit tuh nah tak ungut sorangan mbak tak ungut minum tak ungut. Artinya apa? Tuhan kadang mengabulkan permintaan Nabi Musa untuk melihat diri Allah sendiri. Lalu ujar Musa begitu ungut melihat di batu itu bertulisan wala taqrabu ala yatimi illa billati hi ahsan. Wala taqrabu, jangan kau hampiri harta anak yatim kecuali menggunakan secara bagus. Apa yang dimaksud harta anak yatim? Ternyata harta anak yatim itu ru'yatullahi haqqun liyatimi Abi Thalib. Ternyata melihat Allah Ta'ala secara langsung bi'ainai rasi, dengan dua mata kepala, itu adalah hak anak yatim yang diasuh oleh Sayyidina Abu Thalib. Siapa yang dimaksud anak yatim itu? Habibuna Muhammad. Jadi yang pernah melihat Tuhan seterusan lawan zat Allah adalah Sayyiduna Muhammad. Musa hendak itu kada bisa gitu kan, ora iso kada kawa. Ini melihat Tuhan secara langsung hak Muhammad. Musa hendak melihat kada kawa gitu kan, itu hak Muhammad. Sementara Musa didudukan di mana? Di makam sifat, asma dan af'al. Zat kada, tetapi Nabi Muhammad seluruhnya zat, sifat, asma, af'al Tuhan nampak di wujud Nabi Muhammad. Nah itu kada kawa melihat Nabi Musa, kada kawa melihat. Lihati gunung ya Tuhan. Maka Musa melihat gunung. Manakala Tuhan bertajalli ke gunung, maka gunung itu dalam pengrasa Musa hancur. Gunung itu meledak, gunung itu meledak.
hancur gunung itu. Musanya siup karena kada sanggup melihat ledakan gunung itu. Tetapi Sayyidul Wujud Nabi Muhammad kada minta lawan Tuhan, kada pernah Nabi kita Muhammad, ya Allah berikan ulun supaya ulun melihatkan kada. Tapi Tuhan langsung mengundang, dan Allah Ta'ala lawan Nabi Muhammad itu maaf pengarang itu kada sampai lihat ya aku. Adapun Mi'raj itu kisahnya Nabi ke langit, jadi itu menunjukkan lawan alam semesta ini supaya orang tahu ini Nabi yang paling luar biasa makhluk. Amun masalah berdapat Tuhan, Nabi Muhammad tuh kada menunggu Mi'raj. Selama Tuhan menciptakan qabdatan min nurihi kuni Muhammad, jadilah engkau Muhammad. Ketika sudah jadi Muhammad, sudah kesimpulannya sudah kada pernah berpisah dengan Allah Ta'ala. Jadi malam hari ini kita sekaligus saja acara maulid lawan Mi'raj. Jadi kena nang bulan Mi'raj kudu semadang acara cukup ini aja sudah. Cuma amploknya 2 lah. Ini buyain aja urusannya nih. Amploknya aja. Ulung harus diberi duit, amploknya aja. Tepaling. Han Nabi kita Muhammad kada gampangan. Makanya orang nang sembahyang itu orang nang sembahyang itu orang nang masuk ke hadrat Nabi. Akhirnya Nabi Musa itu hendak melihat Tuhan, masuk ke hadrat Nabi. Ketika Nabi Musa di langit yang ke-6, Nabi Musa di langit ke-6, si jin bulang-bulik menyuruh Nabi Muhammad supaya turun naik. Karena imbah naik Nabi Muhammad bertamuan nih, kisahnya bertamuan dengan Tuhan, padahal sudah bertamuan. Begitu turun, Musa bertanya, apa jadi Musa? Ma fa'alallahu rabbuk, ma fa'ala rabbuk, apa nang perbuat Tuhan lawan ikam? Ujar Nabi, ulun ini disuruh sembahyang 50 waktu lawan umat. Ujar Musa, kebanyakan 50 umat kunina tahu lekam mana ganal awak sembahyang 2 waktu aja, pagi lawan sore, iya kada sanggup juga. Umat 50 waktu maginya ya hancur, kada karun tampuh. Makanya uji Musa, pergi kau ke sana, tulak ke sana. Bahasa anu itu apa? Tulak itu apa? Tulak dia lah, tulak belabuh, belabuh, tulak ke sana, minta kurangi. Iya, Nabi Muhammad bulang-bulik antara Musa lawan Tuhan, bulang-bulik sampai 9 kali naik, 9 dikali 5 45, sisa 5 lagi. Ujar Musa, naik lagi, yang mana ampihan. Minta kurangi, sisa 5 lagi. Uji Nabi, amun tuh aku supan Musa turun naik aku di orang. Artinya apa? Bukan Nabi Musa itu bahalatkan Nabi, kada si jin itu mengambil berkat politik Nabi Musa, menyuruh Nabi bulang-bulik itu supaya dapat bias daripada, karena sekali berdapat turun Musa menghadang, bakas pertemuan dengan zat Allah Ta'ala muktabas diambil oleh Musa lawan dirinya. Jadi melihat pertemuan antaranya, bakas pertemuan dengan Tuhan itu kan luar biasa. Kita ini bakas bertemu gubernur, bakas bertemu presiden, bakas bertemu wali kota, bertemu dengan kepala desa, senang kada? Senang. Orang pengantin hanya raja imbah kawin malam yang pertama tuh isuk hari kan lain perasaan. Wah, kita himung, wah pengantin nih kita ini bertemu pengantin himung, bertemu pejabat himung juga nang patuh ya lah, mau kada patuh kali juga. Nah himung aku bertamu gubernur, kada pernah seumur mendapat gubernur, berdapat iya hari-hari pakai gubernur aja dalam WC bahera gubernur aja. Karena himung ini Nabi Musa bertamu Allah Ta'ala, bertamu oleh Muhammad tatarusan Nabi Musa mengisi bekas pertemuan itu, nah masuk terus dari
biasa. Jadi menyuruh mengambil berkat, disuruh sidin. Nah ini kenapa? Karena keluar biasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sembahyang ini terakhir, kita sembahyang ini bukan sembahyang 5 waktu. Kenapa kita sembahyang 5 waktu? Karena memasukkan hadrat kita ini masuk ke hadrat Nabi Muhammad. Kenapa jadi? Karena sembahyang tuh hurufnya ada 4. Sembahyang tuh hurufnya 4. Alif, ha, mim, dal tulisannya. Lalu dibaca Ahmad. Kenapa Ahmad? Karena mengambil sembahyang di langit. Nabi Muhammad terkenal ismuhu Ahmad. Di bumi bernama Muhammad. Makanya orang sembahyang membentuk nama Nabi Muhammad, nama Ahmad. Ahmad ini luar biasa. Makanya orang berdiri sembahyang itu nah, ini masuk ke as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu mi'rajnya orang beriman. Masuk ke hadrat Ahmad. Nang dimaksud khusyuk sembahyang adalah inya senantiasa masuk di hadrat Ahmad. Makanya sembahyangnya berdiri huruf Ahmad. Jangan sembahyang kada berdiri kecuali bagi yang kada mampu. Sembahyang bujur-bujur. Kenapa? Ilmunya ilmu tuh nur, huruf Ahmad tadi. Jangan sembahyang berputar-putar. Allahu Akbar. Ada ada juga yang ngajar bertangkap angin. Nah, masuk nih ya sah. Bila sudah masuk nih, bila bertemunya dah pokoknya aja lagi. Udah kami sana ada, tapi jangan dicari mati sudah orang arwah kaya bahari. Takbirnya kayak ini lah. Allah sedang bertangkap bujur. Allah Akbar bertangkap. Allahu Akbar. Ada yang pukul boh berja. Untungnya ada pondok pesantren lah. Ada mesti ada pesantrennya, kalau ada majlis taklim untungnya belajar huruf alif berdiri bujur-bujur. Jangan tahu rapat. Bibinian kan rapatnya sedikit aja. Mau lelakian kan sekilan. Jangan semeter. Nah, sembahyang gitu nah. Kayak Jackie Chan. Kenapa? Syariatnya menurut Nabi. Hurufnya ngaran Nabi. Syariatnya syariat Nabi. Hakikat yang di hati hakikat Nabi. Itu yang masuk. Karena itu nyata, kenyataan Tuhan di situ. Tapi itu bukan Tuhan, tapi kenyataannya. Nah, kemudian yang kayak nih botol, kenyataan plastik, bujur kada? Ini botol, kenyataan plastik. Mun pian nukar di warung, jangan menukar plastik. Pak, nukar plastik, nah ngalih, nukar botol. Paham? Botol tuh diliputi oleh plastik. Ya kah? Nabi Muhammad tuh nampak kenyataan keliputan Tuhan di situ. Diliput oleh Allah. Kadada yang lainnya. Berkat Nabi Muhammad itu luar biasa. Seikungan dari Allah. Nah, berdiri. Ini apa parut? Belum tentu juga orang kayak ini sembahyang tuh khusyuk. Bisa. Kada makan. Kecuali serawak sih yang kayak itu. Apalagi miring-miring. Karena kita rancak kita lihat tuh bang di mana-mana tuh nah, bahari. Allah Akbarnya. Di miring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh dah kami sana. Mati juga orang ah. Nah, maka ini nah. Makin berputar sen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makin hendak walad dol ini walad dol. Mau tuh nama ingkol anu tuh apa? Otok tuh. Ada juga yang sembahyang. Wah, ada juga itu. Ada juga yang kayaknya Allah Akbar jar. Pilih santai, Allah Akbar jar. Ada tuh orang melihat, jangan dicari orang mak. Mati juga sih orang. Allah
Akbar jangan kayak nah. Kan? Ya kalau bu, ada juga yang miring gitu, ada juga yang kayak ini nah. Nah kayak ini ada juga. Ada yang kayak ini. Nah ngaran sembahyang itu rapatakan dada, rapatakan ya. Bahu bukan batis nang berapat. Kalau batis mau kebesantok itu lah, kada. Ini. Amun jening ini kira berapat. Mesti ada nang kada bisa petunjulan nang kene. Ayo, oleh kam. Ayo, pokoknya kam. Ayo. Nang itu kedua nih hasahnya ayo. Kalau sudah kepalipitan, ada kau lagi tinjaknya. Kenapa kamu? Jadi masalah nih. Dan sembahyang itu, karena sembahyang yang kita pakai ini sembahyang Nabi Muhammad. Karena Ahmad tadi. Nah, bacaan itu disuarakan. Kadang-kadang bacaan itu kada bersuara. Untung aja kimut-kimut. Tuh makanya suara kada boleh. Karena suara ini adalah suara dijangari oleh telinga. Bila suara itu kada berbunyi, berarti kada bersuara. Nah, ada itu di masjid no. Lanik anu kacang dimakan. Ada juga yang sembahyang tuh begusang gigi aja digisang, mau aja. Gusi digisang aja. Bacaan kada bojor. Gawian sembahyang. Nih mim muntung bacaan Muhammad mim. Muntung mulut mim. Hidung mim ha. Mim mata mim ha mim dadahe Muhammad. Muhammad mim ha hidung mim muntung dadagu Muhammad. Ke atas tulisannya mim ha mim dal, ke bawah mim ha mim dal. Kayak apa? Nih kepala huruf mim, ha tangan, mim parut dal batis Muhammad. Gawian Muhammad apa? Ahmad. Nah, sembahyang. Jadi Ahmad lawan Muhammad kada mau terpisah. Ahmad di langit, ya sembahyang gawiannya. Muhammad di bumi, ya nang batang tubuh nih hakikatnya mim ha mim dal. Nang kayak apa? Sembahyang digawi. Oh. Kalau elok bagus gawian tuh. Karena bila bagus gawian berarti itu jamalullah orangnya. Allahu Akbar. Nah, nyaman dipandang. Hati guru sekumpul sembahyang nyaman kita lihat. Allahu Akbar. Kada Allahu Akbar kesini dah. Kenapa jar? Kedinginan. Ada juga Allahu Akbar ya. Ada juga Allahu Akbar kesini. Maginnya ya kah? Nah, ini aja dibicarakan. Nah, Allahu Akbar, sujud, rukuk. Rukuk ini huruf H. Nah, mata ke situ. Ini sebuah kuan itu tulisannya Muhammadnya. Muhammad itu apa? Rahasia Tuhan. Gawian Muhammad itu hakikatnya dari Allah. Jadi yang begawi itu hakikatnya Allah Ta'ala juga begawi di Muhammad. Jadi kadang kalau akan sembahyang itu gawian sina. Kalau sembahyang ini kada boleh. Kada betul maknina. Kalau bang, no. Mesti, nah, jangan, nah. Hal sembahyang Muhammad. Nah makanya Allah berfirman al-insanu sirri wa ana sirruhu. Muhammad rahasiaku, aku menjadi rahasia Muhammad. Nah kita pada hari ini merayakan hari kelahiran Nabi, berarti kita hidup Nabi di awak kita. Kampung ini akan selalu bertambah berkahnya. Insyaallah pian bulik pada sini, dosa diampuni Allah, rezeki bertambah sugih, bertambah bini. Nah ada gampangan. Insya Allah nang garing-garing sehatan berataan. Nang belum beranak kan insya Allah beranakan berataan. Anak soleh berataan. Nang susah sugih berataan. Nang jualan ke payu payuan berataan.
Soalnya iwak naikkan aja karena insya Allah ini masih miwak lah. Umat nyaman nih iwak, alhamdulillah. Nah itu aja disampaikan pada hari ini. Mudah ada manfaatnya berataan kita. Mudah kabul hajat berataan boy. Kalau ada jarum yang patah, simpuni ya. Jangan diletakkan sembarangan tuh. Kalau bertijak pintu ngali urusannya. Kalau ada sumur di ladang, ini apa ngaran pantun ulun berdapat di alam arwah nek. Ini pantun ngarannya pantun abadi. Kenapa dikatakan pantun abadi? Karena ulun hafal itu aja. Jadi sedang menghafal lain nggak ada menghafal itu aja. Jadi kita boleh biar kita boleh nyamannya kalau nyaman dibubulikakan nyaman nggak ada? Nyaman lah, nyaman ya kalau lah. Makin dibubulikakan nyaman lah, nyaman. Makanya walayumal apa? Amun kita membubulikakan tuh nyaman. Nabi saya pantun nih nyaman dibubulikakan. Kenapa jar? Kalau ada sumur di ladang, tapi ini kan pun lagi sumur sudah gak banyak nih. Harus memikirkan sumur lagi. Ini kayak seorang ada bersumur. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudahan kita bisa mendapat lagi. Maksud sumur itu apa? Sumur itu yaitu tanah ditabuk. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Tapi kalau ada di rumah ada sumur, kenapa jadi mencari sumur orang? Maksudnya kalau ada beisi Nabi, kenapa Nabi Muhammad ini kada di ulah wasiah, kada disenangi? Kita senangi Nabi Muhammad supaya sampai ke hadrat Allah, karena menuju kepada Allah jembatannya Sayyidina Muhammad SAW. Makanya kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudahan kita bisa berdapat lawan Nabi. Ujar Nabi, man ra'ani fil manam pasayalani fil yaqadha. Saya melihat aku di waktu guring akan melihat di waktu jaga. Man ra'ani faqad ra'al haq. Saya melihat aku maka melihat nang sebenarnya. Karena tidak ada yang Nabi yang mengetahui hakikatku sebenarnya, kata dia Nabi, kecuali Allah nang tahu hakikatku. Nah oleh karena itu kita lawan Nabi beparak barataan. Insya Allah sampai kepada Tuhan, jangan dicari lagi, nampak sudah itu. Kemudian kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, doakan dulu kawin lagi. Nah mungkin mendoakan bisa kada kabul, tapi musidin bisa kabul nih. Orang banyak datang ke rumah tuh doakan guru aja mudahan kawin lagi ulun. Ya aku aja bingung jadi. Kucing kurus mandi di papan. Kenapa sampai mandi di papan kucing itu? Mana sudah kurus mandi di papan pulang. Mandi di papan kayunya jati. Badan kurus bukan tak makan. Karena selalu memikirkan wujudnya Nabi. Orang-orang bahari, Habib-habib bahari, wali-wali bahari, sidin kurus karing memikirkan wujud Nabi. Makanya wujudun Nabi fi kulli zaman memakan. Wujud Nabi itu ada di masa, ada di tempat, di mana-mana alam ada wujud Nabi. Di awak kita ada wujud Nabi. Di aras ada wujud Nabi. Di langit ada wujud Nabi. Antara langit dan bumi ada wujud Nabi. Di kubur ada wujud Nabi. Seluruh alam semesta dipenuhi oleh wujud Nabi Muhammad. Cuma kita kada melihat. Kenapa kita kada melihat? Karena mata kita, mata ulun katarak, berpenyakit. Nah, supaya penyakit kita hilang, maka fa'aksir minas sholati ala nabi, dibanyaki bersalawat ala Nabi supaya jadi obat hilang penyakit. Bila penyakit hilang, maka melihat lawan wujud Nabi. Sedangkan wujud Nabi itu kenyataan daripada wujudnya Allah Ta'ala. Wujudun Nabi kenyataan wujudullah. Apa tadi? Kucing kurus, sedikit lagi, 2 menit lagi. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan sikal jati. Badan kurus bukan tak makan. Karena
hendak kawin di Sariki Bini han sakit bener nek. Nah, buah kedondong, buah pepaya muncul tuh, bisa nyambung akan tuh sudah kawa kena ini ceramah kena anu kena buah kedondong, buah pepaya, buah durian, buah pempakin, buah ngiur, buah bilungka kan luar biasa kan, buah limau, buah rambutan, itulah nama-nama buah. Biji nangka, biji tiwadak, biji durian, biji lay, yang paling halus itulah nama-nama biji. Biji nang kada mau hilang, biji nang ada. Anak kan rame bibinin kalau kita biji membiji paham, biji lombok, biji tomat, biji macam-macam, biji binjai, nah mangga ulun nah. Nah itu jadi disampaikan pada hari ini. Mungkin ada manfaatnya barataan. Ulun yakin dan percaya pian barataan ini ahli surga barataan. Mudahan ulun berkat pian, mudahan ulun ahli surga juga. Mudah-mudahan di kampung ini selalu rahmat Tuhan turun, dan mudah-mudahan setiap tahun jangan kada memperingati perayaan Maulid, karena pian sudah isi surga, calon isi surga. Buktinya pian barataan cinta lawan Nabi, maka ujian Nabi bila cinta lawan aku mau surga. Mun Nabi nang berucap itu muntong Nabi, tapi hakikat nah ini hakikat nang ada di Nabi itu dasar Allah nang bapander, cuma maliwati muntong Nabi. Nabi itu la haula wala quwata, urang nang kada berasa bisa wujud terus kan Nabi Muhammad itu paling tawadhu lawan Allah. Uja guru sekumpul hakikatut tawadhu, hakikat tawadhu ya la wujuda lahu, kada merasa berisi wujud. Nabi Muhammad makanya kalau kita maafkan Nabi, menuruti Nabi, iya tuh dari Allah Ta'ala. Cuma Nabi juga Allah juga, cuma nampak Tuhan di situ. Ya kah? Nih, terpanjang dikit lah, kenapa lah? Akor aja lah. Nah ya, akor kada akor sarah ulunnya lagi. Tersakanlah. Ulun itu sarah sidin aja, ini ampun duit, sarah aja. Terserah sidin aja, sidin taros. Tapi sudah belum juga lah, kada awal lagi tambah itu, awal lagi. Ada kisah bahari, kada bahari benar bang. Ini mungkin pendengar jauh mengisahkan di YouTube di mana-mana. Cuma ini kisah ini kada lucu, cuma lucu benar. Mungkin kada ketawa juga berarti barak mati tak. Tanda-tanda orang anak mati kada mau ketawa lagi. Makanya ulun berlucu-lucu bila pengen kada mau ketawa, berarti 2 hari lagi umur lagi. Nah kan mulai ketawaan dah, panjang aja umur pasti. Ini orang ini kisahnya lah, ini orang mati ini disembahyangkan. Kenapa orang mati jadi sembahyangkan? Karena ini kada bisa sembahyang seorang. Jadi yang mati ini kisahnya bawa wasiat minta disembahyangkan orang lebih 40. Setiap 40 orang menyembahyangkan ada nang doa paling kabul nang itu berkat 40. Ini manusianya makhluknya hamba umat Muhammad. Ini kita ini banyak lebih 40 ada nang kabul. Ya kah? Ada mesti nang di muka, bisa aja nang standar di ujung tuh. Itulah pengabulan. Dia bisa tangan. Nah, diberi duit. Punya sugih mati. Saya kurang 50.000 gasan sembahyang mayat kipayah. Jadi yang sembahyang nih anda hulu kan banyak 20.000. Wah ini kan banyak kan. Semangat yang menyembahyangkan ini semangat. Semangat benar. Imamnya dibari juga. Cuma berdudi nang lain berdua. Imbat tuntung, orang diberi duit banyak, sembahyang kan lain. Berduit itu kan banyak memberi itu bertambah ikhlasnya.
nang sampai 5 kali takbir kada ingat. Amu orang nang berduit banyak nah ya, diberi duit banyak tuh kan Allahu Akbar. Tapi kalau kada berduitan Allah ya saja kabul kada terserah ya. Tapi kalau nang banyak ini kan berusaha supaya kabul Allahu Akbar sampai tuh ini kan tuntung sudah mayat 4 kali takbir. Ujar imam berucap asyhidu anna hadzal mayyit min ahli khair. Saksikan apakah yang meninggal yang seorang baik. Saking khusyuknya melihat duit banyak dibalik kada lagi khair cair. Duit banyak dulu cair hal-hal kan cair mayatnya bangun gue bangun mayat imbah bangun itu keramat bukan menjadi hantu. Ini orang baik orang pemurah nya sugih cuma pemurah sifat nabi dipakainya keramat bak. Nang jamaah nang beratan di belakang ini bukaan kenapa jadi buka mayatnya bangun imam seorang menunggu imamnya halus jawab kayak siapa sini lah pokoknya kayak julaknya nah halus awak bependeran oleh mayat ujar mayat kenapa ikam jadi kada bulek kada buka tuh jamaah lain bukaan aku ini kada jadi hantu gitu kan tuh nah bukaan bubuhannya ketakutan kenapa ikam kada buka ujar si imam apa buka belum dapat ini lagi nah ujar imam belum dapat ini belum dapat lagi nah belum dapat lagi ya pak tunggu lahir lawan buah lawan kalau membarang duit Pak Haji Jumbre betulis ini garasan si anu betulis jangan kada betulis kalau pernah tapa huruf ngalih kan tapa huruf pas tonjok kamplok kosong bayi dibuka anda belum beruntung nah itu hiburan nya kalau jam nang kayak ini pian bawa husuk banyak nang guring ada nang bagaru ada nang tenganga macam-macam gurunya juga empatnya guring nih dah selesai basi nasi iyalah tapi amun dibawa ketawaan kayak ini himbong juga nya malaikat tuh kata juga bergembiraan juga makanya waktu Nabi lahir malaikat itu berjalan gembira nah bergembira nah kita bergembira juga nah ini bukti tanda pian ini berataan ahli surga karena gembira ada lawan duitnya ada lawan yang memasakkannya ada yang bawa kumpulannya memasangkan tenda macam-macam ini suatu kegembiraan kelahiran Nabi pada suatu saat nanti Nabi akan membalas kepada kita Allah akan membalas menggembirakan kita gembira di dunia insya Allah kita akan digembirakan di akhirat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah itu jadi disampaikan ampun maaf lahir batin wallah itu jadi disampaikan wallahu alam bisawab min tahal min tirda doakan kami insyaallah habis ini hendak berjalannya ke sana gini doakan mudah selamatan lah mudahan kalian bisa kasih ini pulang siapa tahu di sini ada bini yang kedua siapa tahu ya kan nah, siapa tahu kada tahu bang ya kalau tapi asal bini ulun kada tahu mun bini ulun tahu bisa kada jadi apa-apa tuh ulun ini wani aja kawin 2-3 wani kecil urusan kawin tuh kecil bro hendak 4-5 kecil bagi ulun kada sombong bang bujur cuma bini ulun tuh lebih wani lagi nah itu masalah lu kada wani nah itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ampun maaf itu disampaikan wallahu alam bisawab min tahal min tirda qabul hajat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panjang udah selanjutnya pembacaan doa yang kami minta kepada Yanda Kiai Jabaruddin untuk memberikan doa kepada beliau kami aturkan.